Ketua Umum Gerlamata Muhammad Ridwan meminta Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara agar tidak memberi ruang sedikitpun kepada para mafia tanah. Pada penanganan pelaku kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan tanpa izin berdasarkan Pasal 110A dan 110 Undang-Undang Cipta Kerja. Aktivis pejuang agraria itu bahkan meminta Satgas mengidentifikasi setiap subjek hukum seperti korporasi, koperasi, kelompok tani, individu, kelompok masyarakat dan lembaga instansi pemerintah sebagai pelaku pengusaha hutan ilegal tanpa izin yang mengajukan pelepasan atau pemutihan mendapatkan pengampunan perlu diperiksa lebih jauh. Keterpaksaan pemerintah memberikan pelepasan atau memutihkan kawasan dengan syarat justru memberi ruang gerak mafia tanah semakin merajalela untuk melancarkan aksi menguasai tanah yang bukan miliknya jika kemudian setiap kegiatan usaha yang sudah terbangun di wilayah hutan tanpa izin bisa dengan mudah mengajukan pelepasan atau pemutihan dengan penanganan berdasarkan membayar denda administratif perusahaan yang memiliki lahan sawit di kawasan hutan tersebut menjadi legal, asalkan menyetor pajak sesuai yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Contoh kasus pasal 110A dan BUU-CK berpotensi menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para mafia tanah. Pada persoalan penggelapan tanah kelompok tani oleh para mafia tanah seluas 2.500 ha di Takuana, Desa Kota Garo Kecamatan, Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Riau misalkan ungkap Muhammad Ridwan. Jauh sebelum kantor staf Presiden pada tanggal 23 Mei tahun 2023 melalui Kepala Deputi 2 Abednego Tarigan yang membidangi penyelesaian masalah agraria dan penyelesaian masalah program prioritas nasional. Menyurati Kapolda Riau, Kepala Kantor ATR BPN Riau hingga Bupati Kampar sebagai bentuk tindak lanjut dari pengaduan masyarakat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya pada tanggal 4 April tahun 2023 masyarakat suku asli, suku Sakai, dari rantau bertuah dan masyarakat Desa Kota Garo didampingi langsung tenaga ahli kantor staf Presiden Republik Indonesia Bapak Sahat M. Lumban Raja, melakukan rapat dengan Insinyur Muhammad Said, MM. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian LHK. Selanjutnya Insinyur Muhammad Said MM menjelaskan 3 informasi penting kepada kami sebagai berikut. 1. Muhammad Said MM menjelaskan bahwa kedudukan dan status lahan 2.500 ha yang saat ini dikuasai oleh Ationg, Ateng, Edi Kurniawan, dan Haji Manik tersebut masuk dalam daftar kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan pada surat keputusan SK Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya Bakar. 2. Muhammad Said M menjelaskan mereka para pihak yang saat ini menguasai lahan 2.500 ha tersebut mengikuti skema kebijakan penerapan denda administrasi dalam kasus penguasaan hutan ilegal yang diatur dalam Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja. 3. Muhammad Said, MM. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian LHK berjanji akan segera menindak mereka para pihak yang telah melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan dan akan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK bahwa ada persoalan mafia tanah pada hamparan 2.500 hektar tersebut. Atas dasar itulah kami Gerlamata memiliki kepentingan memastikan mereka para pihak yang sedang menguasai fisik lahan seluas 2.500 hektar tersebut sebagai subjek hukum pelaku kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan di bidang kehutanan untuk tidak mendapatkan pengampunan, keterlanjuran dari pemerintah atau negara. Praktik-praktik ilegal dalam pengelolaan lahan dan kebun kelapa sawit sepertinya mendapatkan jalan tersendiri dalam mendapatkan legitimasi negara dengan hanya membayar denda. Melalui mekanisme penyelesaian Pasal 110A dan BUU-CK dan tentunya berpotensi kuat akan dimanfaatkan oleh para mafia tanah, karena membayar denda bukanlah suatu hal yang sulit bagi para mafia tanah. Masih adanya konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit terkait dengan hak atas tanah mengharuskan subjek hukum seperti korporasi, koperasi, kelompok tani, individu, kelompok masyarakat dan lembaga instansi pemerintah yang mengajukan pelepasan kawasan atau pemutihan untuk mendapatkan pengampunan. Perlu diperiksa lebih jauh untuk memastikan kegiatan usaha subjek hukum tersebut tidak berkonflik dengan masyarakat.
Hal ini penting, tegas Ridwan. Mengingat konflik agraria masih terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun, dan di Bumi Lancang Kuning ini menjadi daerah dengan kerawanan konflik tertinggi dengan 29 kasus sepanjang 2020. Bahkan timpal Ridwan pada rapat koordinasi tim penanganan konflik sosial seprovinsi Riau. Jelasnya Kesbangpol Provinsi Riau Jenris Salmon Ginting menyebutkan, 90% konflik pertanahan terjadi di Provinsi Riau. Gerlamata memiliki kekhawatiran yang begitu besar, bahwa praktik mafia tanah memanfaatkan kebijakan negara melalui pasal 110A dan BUU CK. Muhammad Ridwan menyampaikan bahwa persoalan terbesar rakyat kita sekarang ini adalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi yang kian melebar, dan hal ini terkait erat dengan penguasaan aset, sumber daya, sarana produksi, dan proses distribusi keuntungan kemakmuran. Artinya, jika aset, sumber daya, sarana produksi seperti tanah dan distribusi kekayaan dikendalikan oleh segelintir tangan yang dibiarkan bebas, maka kekayaan hanya akan menumpuk di segelintir tangan itu.